call your name, I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself, I on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I lay it go. I surrender. Oh, amen. I surrender. All to you, my blessed Savior. I surrender. Draw me to your place. Guide my heart with grace. In your hands I surrender. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, kita mau katakan, Lord, I call your name, I hear your voice searching for me, searching for me. Lord, I humble myself, I on my knees here in your presence, Lord. I give my life to you. All my burdens
jalan yang terbaik buat Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Mari kita ambil waktu. Berbicaralah dengan Tuhan. Lewat hati, lewat pikiran. Kita angkat penyembahan dan pujian kita hanya kepada Tuhan saat ini. Seberapa banyak kita yang hadir pada saat ini, pasti dijamah oleh Tuhan. Pasti dilawati oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Yesus. Haleluya. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam. Mohon katakan. Kau buktikan Kau setia. Kami angkat tinggi tangan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Mari sekali lagi. Oh, Kau hadir Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tangan kami Tuhan. Angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Amin. Selamanya Engkau setia. Katakan tiada yang dapat, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Katakan berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Sama-sama jemaat kita angkat tinggi kedua tangan kita. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah hanya kepadamu. Selamanya Engkau setia. Your presence
Haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Buka hati kita. Konsentrasikan hati kita. Karena sebelumnya, guys, di mana Tuhan Yesus menderita untuk kita. Dia menebus dosa-dosa kita sehingga kita layak di hadapan Dia. Buka hatimu. Buka hatimu. Kami mempersiapkan diri untuk kita sambut perjamuan yang kudus ini. Ingat Ibu Bapak, Dia datang menderita untuk saya dan saudara. Menjadi pertanyaan apa yang kita harus balas kepadanya. Selain kita harus berbuat baik setiap saat untuk menyenangkan hatinya. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Haleluya. Buka hatimu. Lembutkan hatimu. Jangan keraskan. Kita sadar Tuhan Yesus datang untuk saya dan saudara. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Pandang Dia terus. Di mana Dia memberikan kita kehidupan. Dia memberikan kita nafas yang hidup. Sehingga kita dapat menikmati sampai saat hari ini. Itu karena anugerahnya begitu besar di dalam kehidupan kita. Buka hati kita. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi roti dan anggur ini. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami Bapa, yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Karena Engkau menebus dosa-dosa kami. Engkau rela mati di atas kayu. Atas Golgota. Oleh karena Engkau begitu mencintai kami semua. Layakan kami Bapa. Layakan kami. Sehingga kami menerima semua ini. Engkau menjadikan kami berguna di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang kita akan mau makan bersama. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 35. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita makan bersama. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Tak angkat tinggi-tinggi anggur ini. Di mana kalau kita mempelajari isi Alkitab
darah tercurah sambil dia memikul salib, diseret, mengikuti jalan yang berat berbatu-batuan sampai di Bukit Golgota. Dan dipaku di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Habis. Karena dia rela untuk saya dan saudara. Dia rela untuk saya dan saudara layak di hadapan Allah. Dia mengorbankan semua ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Layakkan kami. Layakkan kami Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Tak angkat tinggi-tinggi cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami banyak berbuat salah. Dengan melalui perjamuan kudus ini Tuhan Yesus, kami mau melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Sertailah kami dalam kehidupan kami, dan setiap apa yang kami lakukan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau menjadi surat yang terbuka di mana kami berada. Urapilah dan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi doa kami. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Philadelphia Info. Ibadah tanggal Minggu setiap hari Rabu pukul 6 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah raya pertama setiap Minggu pagi pukul 10 dan ibadah raya kedua setiap hari Minggu pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dalam wadah yang ada seperti Youth and Teens, Dewasa Muda, Paski dan Waski, dapat menghubungi koordinator masing-masing wadah. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan pastoral serta informasi kegiatan gereja lainnya, dapat menghubungi wakil gembala di wilayah masing-masing. Dan bagi jemaat yang memiliki talenta serta rindu untuk melayani di bidang praise and worship, multimedia, dan desain grafis, dapat menghubungi koordinator masing-masing bidang.
Demikian Philadelphia Info kali ini. Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas setiap kesempatan demi kesempatan Engkau beri bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Dengan kasih-Mu, Engkau senantiasa menuntun kami ke jalan-jalan-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu, kebenaran-Mu, yang kiranya dapat mengubahkan hidup kami. Menjadi panduan bagi kami untuk menyelenggarakan hidup di kesementaraan ini. Kami siapkan hati kami untuk dibentuk oleh Engkau. Dan yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ini paling banyak anak muda dengan keluarga muda. Mar rupa tu suara rupa aduh kurang. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya. Bawahnya sedikit ini karena perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Grover. Saya background hukum. Jadi waktu kuliah sempat pimpin mahasiswa demo. Jadi ada, kalau misalnya dengan Tuhan juga harus greget begitu tuh. Masa hal-hal perkara lahiriah kita bisa, tentu apalagi perkara-perkara membawa kekekalan kita, amin. Shalom. Aduh, belum. Shalom. Haleluya. Haleluya. Saat ini saya berterima kasih kepada Tuhan melalui Pak Gembala boleh mempercayakan saya boleh melayani di tempat ini dan sekali lagi tadi nama saya Grover, istri cuma satu, anak puji Tuhan, Tuhan karuniakan dua. Kami tinggal di Matungkas, ada pelayanan New Chapter dan kami juga rabi keliling. Jadi termasuk hadir di tempat ini, terima kasih Pak Gembala. Boleh mengundang kami dan di sini anak muda, keluarga muda. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan seperti tadi di doa. Kesempatan dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini. Karena yang namanya akhir hidup kita tidak tahu. Dan kita perlu sampaikan ini karena ada teman baik saya yang juga gembala. Pada waktu saya ulang tahun 24 Februari, tahun yang lalu, sempat didoakan 26 Februari ulang tahun mama saya, sempat juga ibadah. Kemudian besok harinya 27 sempat ibadah, dan ternyata itu hari terakhir. Waktu hidup kita tidak tahu. Jadi selama kita diberi kesempatan hidup, bernafas, kita harus senantiasa berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengajak mari kita merenungkan. Mari kita merenungkan semua. Bila saat ini kita semua berada di tahta pengadilan Tuhan. Kemudian kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kemudian ditanyakan kepada pribadi lepas pribadi kita. Apakah dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini sudah sesuai dengan standar kita sebagai pengikut Kristus? Atau hanya sekedar KTP Kristen? Mari kita ambil perenungan. Kita membayangkan kita di tahta pengadilan Tuhan. Tuhan tanya, sudah sejauh mana yang kau lakukan bagiku? Barusan kita mengikuti perjamuan kudus. Amin.
Bukan hanya sekedar sakramen, bukan hanya sekedar rutinitas, mungkin tiap awal bulan. Tapi mengerti benar kita esensi daripada kita melaksanakan perjanjian kudus. Atau hanya sekedar tiap bulan tanpa mengerti benar. Akhirnya hidup kita hanya sekedar menjalani rutinitas demi rutinitas. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online. Satu standar sebagai pengikut Kristus yaitu apa? Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Standar kekristenan. Ini bukan mematok standar, tidak, standar kekristenan. Kita harus makin seperti Yesus. Itu standar. Dan tentunya di saat kita di tahta pengadilan Tuhan, kita tidak akan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang Yesus tanyakan ke kita. Kenapa? Karena kita salah. Saya bilang itu karena apa? Karena saya juga pernah salah. Saya juga pernah keliru. Terhadap apa? Terhadap alasan kita mencari Tuhan. Alasan kita beribadah di tempat ini. Saya termasuk juga orang yang dari SMP hidup di persekutuan. Apalagi anak-anak muda juga, haleluya. Saya nikmati. Tapi kembali jadi pertanyaan di diri sendiri. Sudahkah aku berubah Tuhan? Sudahkah aku menjadi seperti apa yang Kau mau Tuhan? Atau hanya menjalani rutinitas dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun berganti tahun. Sehingga banyak yang kalau diantara kita, kalau kita melaksanakan survei membuktikan. Kita tanya, kenapa kamu mencari Tuhan? Kenapa kita beribadah? Kebanyakan, agar yang sakit mendapat kesembuhan. Akhirnya cari Tuhan. Datang ke gereja. Ke tempat-tempat KKR datang. Untuk mencari Tuhan. Tujuannya apa? Supaya mendapat kesembuhan. Tapi faktanya, ini kita berbicara fakta. Tidak sedikit juga yang datang ke ibadah sakit, pulang juga tetap sakit. Haleluya. Selanjutnya, kenapa kita beribadah? Aduh, kalau anak-anak muda, biasa, pastor, jingkrak-jingkrak. Gitu kan? Nggak salah. Tapi esensi dari jingkrak-jingkrak itu apa? Jangan ke tempat ibadah, semangat dan lain sebagainya, serta sampai di rumah, orang tua suruh balik. Walaupun kita keluarga muda, kita masih memiliki orang tua juga. Haleluya. Justru kita merasa kayak, kita kan keluarga sendiri, orang tua sudah sendiri. Kan banyak begitu. Kita tidak menghargai, kita tidak respect orang tua kita. Tapi kalau misalnya di tempat ibadah, jingkrak-jingkrak. Ada juga datang ke ibadah karena apa? Karena punya masalah nih. Akhirnya datang ke ibadah supaya masalahnya diselesaikan. Cari Tuhan. Tapi faktanya tidak sedikit juga yang datang ke tempat ibadah punya masalah, sampai di rumah masih ada masalah. Bahkan lebih berat lagi masalahnya, bisa. Ini bukan hanya survei, saya juga merasakan. Ada juga yang belum nikah, belum punya jodoh. Oh, kenapa saya bilang itu? Karena survei ini saya survei kepada diri saya juga. Waktu belum ada pacar, waktu belum ada pasangan. Banyak juga yang ke tempat ibadah supaya apa? Dapat pasangan. Betul? Tapi faktanya apa?
Tidak sedikit juga yang datang ke tempat ibadah, cari Tuhan belum menikah, pulang juga dari tempat ini tetap belum menikah juga. Dan banyak juga yang sampai mati nggak menikah-menikah. Atau ya menikahlah, tapi nikah rumah tangga berantakan. Habis itu datang ke Pak Gembala, Pak Gembala. Berharap mendapat kebahagiaan melalui rumah tangga, tetapi sebaliknya. Tidak sedikit justru yang mendapat kepedihan, luka melalui rumah tangganya. Karena apa? Orientasinya nikah karena apa? Ingin mendapatkan kebahagiaan. Berapa banyak kita datang ke tempat ibadah orientasinya ingin mendapatkan. Tapi kita kecewa akhirnya ke Tuhan. Ada juga yang belum punya anak supaya punya anak, cari Tuhan, datang ke tempat ibadah rajin, di setiap ibadah rajin. Rajin. Fakta saya mau sampaikan, tidak sedikit juga yang datang ke ibadah belum punya anak, pulang juga tetap belum punya anak. Saya punya tetangga. Di satu gereja dia memiliki jabatan. Artinya dia pelayan. Dia belum memiliki anak. Dan belum lama istrinya meninggal. Artinya apa? Sampai meninggal pun belum punya anak. Padahal aktif melayani, mencari Tuhan. Ataupun akhirnya dapat anak, ujung-ujungnya menyesal. Tahu begitu kamu waktu mau lahir, karena anak nakal. Ada juga yang bermasalah dengan suami, istri, bermasalah dengan anak-anak. Supaya selesai masalahnya cari Tuhan. Datang ke tempat ibadah Tuhan, pulihkan suamiku, pulihkan istri, anak-anakku dan lain sebagainya. Faktanya tidak sedikit juga yang datang ke tempat ibadah. Saat pulang rumah tidak selesai juga masalah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Justru lebih parah. Kemana ngana? Dari ibadah. Empas ngana atur akang dulu kita punya makanan ngana pergi libat. Jadi lebih kacau. Ini fakta. Dan banyak juga yang miskin supaya menjadi kaya akhirnya cari Tuhan, akhirnya ke tempat ibadah. Faktanya tidak sedikit datang ke tempat ibadah, miskin. Dan saat pulang juga tetap masih miskin juga. Susah juga hidupnya. Bahkan tidak sedikit juga yang mati dalam kemiskinan dan kesusahan. Ini fakta. Dan banyak lagi alasan-alasan mencari Tuhan berkaitan dengan persoalan hidup lahiriah kita, jasmani kita. Banyak loh. Selain orang Kristen, orang beragama lainnya juga mencari Tuhan mereka. Karena hal-hal yang tadi dipersoalkan. Jadi agama lain juga mencari Tuhan mereka karena hal-hal tadi. Dan banyak macam hal-hal lainnya yang akhirnya mereka mencari Tuhan mereka. Ada juga yang menerima jalan keluar, tapi tidak sedikit juga yang tidak menerima jalan keluar atau tidak menerima jawaban. Tetapi mereka tetap terus mencari Tuhan mereka, tetap terus bertahan pada agama mereka. Yang jadi pertanyaan, apa beda kita pengikut Kristus dengan mereka? Orientasinya sama. Mereka juga ada kalanya diberi jalan keluar oleh Tuhan mereka, ada kalanya tidak. Tapi mereka bertahan pada agama mereka. Betul enggak? Terus apa beda kita dengan mereka? Kalau standar kita mencari Tuhan karena hal-hal pemenuhan lahiriah tadi. Yang berikutnya selain orang Kristen, banyak juga orang yang beragama lainnya, mereka tidak beribadah. Tidak rajin beribadah. Atau bahkan ada yang tidak beragama sekalipun, tapi mereka bisa loh mendapatkan jawaban. Mereka bisa mendapatkan jawaban atas setiap masalah hidup yang
mereka alami. Nah terus apa beda kita dengan orang-orang yang seperti ini? Mereka kelihatan lebih tegar, lebih kuat, lebih survive. Nah sedangkan kita datang ke tempat ibadah sudah Tuhan, Tuhan. Nuntut ke Tuhan. Masalahku gimana Tuhan? Aku sudah mencari Engkau Tuhan. Banyak orang yang tidak beragama sekalipun. Tidak ada agama berarti tidak mencari Tuhan mereka. Tapi mereka bekerja keras, bertanggung jawab. Bisa melalui itu. Kita kayak alay sekali. Betul. Kayak anak-anak sekali. Minta maaf. Tapi ini fakta. Padahal dalam Kejadian 1 ayat 28 di sini dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Abraham berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya apa? Saat manusia diciptakan oleh Allah, kita ini menerima mandat. Mandat untuk apa? Bekerja, bertanggung jawab. Ditempatkan di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Kalau cuma memelihara, udah bagus, rapi, tinggal dipelihara. Mengusahakan berarti dari yang belum bagus. Tapi poin dari situ apa? Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Ditambah lagi saat kejatuhan Adam di dalam dosa, konsekuensinya apa? Laki-laki susah mencari. Laki-laki susah mencari nafkah. Nah hal ini yang harus kita sadari sebagai pengikut Kristus bahwa dalam kita menyelenggarakan hidup di kesementaraan ini, kita harus bertanggung jawab dalam hidup. Banyak kita memanfaatkan Tuhan. Oh Tuhan saya Tuhan yang besar. Betul. Betul. Tidak salah. Tidak salah. Tapi kembali. Dalam kehidupan kita ada yang namanya level kehidupan. Di level berapa kita? Haleluya. Bon cabe ada level. Dengan tidak berniat mempromosikan. Kehidupan kita pun ada level. Sini siapa yang gamer-gamer? Mobile Legend. Ada tingkatan. Semua game-game ada yang namanya level. Dalam kita menjalankan peran kita, ada level kehidupan. Sehingga kalau kita menyadari bahwa ternyata hidup kita harus bekerja, harus bertanggung jawab dalam hidup. Persoalan-persoalan tadi yang menjadi alasan kita beribadah, alasan kita mencari Tuhan. Yang ternyata sama pada umumnya dengan pengikut-pengikut agama lain. Dengan orang-orang bahkan yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Maka sejatinya kita harus selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Banyak kita kan lari. Tempat pelarian kita siapa? Tuhan. Kasihan loh, kasihan. Haleluya. Kita melihat adik kita misalnya. Setiap kali dia ada masalah selalu datang ke orang tua kita. Setiap kali ada masalah datang ke orang tua. Kita sebagai kakaknya kasihan. Lihat orang tua kita, betul enggak? Nanti ada masalah baru datang, nanti ada masalah baru datang. Kenapa? Sebetulnya bisa selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Saya katakan ini bukan berarti kayak hebat, kuat, gagah, perkasa kita. Enggak. Tuhan sudah kasih mandat. Tuhan sudah kasih kita mandat. Untuk itu yang anak muda, yang masih menempuh pendidikan, terus. Sekolah, menempuh pendidikan, kuliah, sebaik mungkin. Semua kita lakukan dengan segenap hati. Kita lakukan untuk Tuhan. Yang bekerja terus bekerja dengan segenap hati. Lakukan untuk Tuhan. Saya punya satu prinsip. Tetap yang namanya rezeki, berkat itu Tuhan yang atur. Fokus kita apa? Fokus kita itu fokus pada diri sendiri untuk kita bertanggung jawab dalam hidup. Di luar nanti masuk dalam konteks kenapa kita beribadah sebenarnya.
Sehingga seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Berarti apa di sini? Ada tanggung jawab kita. Haleluya. Presiden bilang apa? 3 hal. 1, kerja. 2, kerja. 3, kerja. Nyanda kerja? Haleluya. Kita harus memiliki tanggung jawab. Tapi semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semua kita harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau hidup sehat, dia harus jaga kesehatan, atur pola makan, atur pola tidur, atur pola hidup. Nah ini setelah 40 hari waktu yang lalu, sekarang 30 hari kita puasa. Kita harus terus jaga stamina. Di sini ada yang mengikuti? Kalau ada puji Tuhan, kalau nyanda besok ikut. Tapi yang utama apa? Jaga hati. Jaga hati. Jangan pikir apa yang tidak perlu kita pikirkan. Dan yang terlebih jangan pikirkan apa yang tidak dipikirkan Allah. Itu pokoknya. Karena sebagian besar kita sakit karena apa? Karena pikiran. Dan karena hati kita yang memilih untuk tersakiti. Ya. Saya beberapa kali melihat di grup Pak Gembala, Ibu Gembala, dan yang lainnya rajin olahraga sempat posting, waduh itu jadi motivasi juga. Olahraga pagi. Nah itu jadi teladan. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita yang mau hidup sehat. Jangan kita berdoa minta hidup sehat, tapi hidup kita berantakan. Nggak atur pola makan, nggak atur pola tidur dan lain sebagainya. Kacau kita. Akhirnya sampailah di kenapa sih kita harus mencari Tuhan? Kenapa kita beribadah? 1, kita cari Tuhan agar supaya manusia batinia kita yang sakit disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang jadi pertanyaan, saat ini siapa yang sudah betul-betul sembuh? Haleluya. Belum, kita masih sakit. Sakit batinnya kita. Justru itu kita cari Tuhan. Karena apa? Karena manusia batinnya kita sakit. Kita ini kalau saya bahasakan, saya melayani di New Chapter. Jadi New Chapter itu ada New Chapter Message setiap hari yang saya sempat bagikan di grup-grup. Ada satu waktu saya sempat menulis di situ, menyampaikan di New Chapter Message, bahwa kita ini sebetulnya kerasukan setan semua. Kalau setiap keinginan kita, setiap pikiran kita itu tidak berasal dari Allah. Kita kerasukan. Walaupun mungkin levelnya masih rendah. Seperti halnya kalau di kejiwaan kita sebetulnya sakit jiwa semua. Cuma levelnya masih rendah. Dalam Matius 6 ayat 23, Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Muridnya dikatakan nyala iblis. Karena apa sih sebabnya? Engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sehingga tadi sempat kita sampaikan. Jangan pikir apa yang tidak perlu kita pikirkan. Dan terlebih jangan pikirkan yang tidak dipikirkan Allah. Karena apa? Karena kita sementara kerasukan. Hidup ini kan 2, kalau enggak Tuhan, iblis. Kita mau serahkan kemana hidup kita? Nah ini proses umur hidup kita supaya kita disembuhkan dari kerasukan setan kita. Supaya sampai nanti di saat kita mengakhiri hidup kita. Pikiranku, pikiranmu Tuhan. Kehendakku, kehendakmu. Keinginanku, keinginanmu. Tapi banyak kita memaksakan keinginan kita jadi keinginan Tuhan, betul enggak?
Seharusnya keinginan Tuhan yang kita paksakan dalam hidup kita. Tapi seringkali, enggak Tuhan, aku maunya pokoknya begini Tuhan. Kalau enggak Tuhan berarti enggak no. Atau kalau enggak Tuhan berarti engkau tidak mengasihiku. Pakai nada mengancam juga gitu. Nah, hati-hati. Kita harus tahu bersama bahwa makna keselamatan yakni kita berpotensi dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Berpotensi dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Singkatnya kita harus dapat serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Maaf, tapi harus saya katakan kita ini sekarang mengalami yang namanya degradasi kekristenan. Karena apa? Karena tadi tujuan kita mencari Tuhan salah. Alasan kita mencari Tuhan beribadah keliru. Kita cari Tuhan seharusnya agar supaya manusia batinnya kita yang sakit disembuhkan. Agar kita mencapai standar kekristenan. Yaitu semakin serupa dengan Yesus. Tapi apa? Coba kita survei saudara-saudara kita yang terdekat dengan kita. Apa sih alasan cari Tuhan? Jarang bilang, aduh aku ini manusia penuh dengan dosa. Aku masih penuh dengan kemelesetan. Untuk itu aku terus cari Tuhan. Apalagi mau bilang, aku rela Tuhan hancur, yang penting hancur di tanganmu. Aku rela Tuhan mati, yang penting aku hidup di dalammu. Jarang. Karena apa? Karena dunia ini mempengaruhi kita. Sehingga itu yang menjadi tujuan kita mencari Tuhan. Padahal kita mencari Tuhan yaitu supaya manusia batinnya kita yang sakit disembuhkan. Kita masih tersinggung, kita masih sakit hati, kita masih cepat merespon atas perlakuan tidak sewajarnya dari orang lain. Kita masih belum beres di hadapan Tuhan. Ini dalam doa kami keluarga, Tuhan sampaikan tersebut, kami langsung, aduh Tuhan ampun, Tuhan ampun, Tuhan. Kita yang masih sakit hati, kita yang masih sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit emosi, kita masih belum beres di hadapan Tuhan. Kita masih belum beres di hadapan Tuhan. Kita bahkan sering menyebut diri kita pelayan, tapi kita masih minta dihargai. Kalau tidak dihargai sedikit, kita tersinggung. Itu kan berarti kita masih sakit. Kita ini keset loh. Kita pelayan ini keset. Semua sebetulnya yang mengerti panggilan kita semua ini keset. Keset itu apa? Injak-injak. Haleluya. Kalau kita masih merasa sakit hati, kita masih cepat tersinggung. Kita masih belum beres untuk itu bertobat, amin. Selama waktu ini masih ada, kita mau berubah. Haleluya. Kita harus berubah. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Kita milik Tuhan. Untuk itu ya kan kita Tuhan punya. Jangan seakan-akan kita mau coba membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Kalaupun kita mau membela Tuhan, kita tunjukkan dengan kehidupan kita yang semakin berubah, semakin berkenan di hadapan Tuhan itu Tuhan. Kita bela Tuhan. Haleluya. Seperti hanya tadi sempat saya singgung. Punya masalah dengan suami, dengan istri, datang ke tempat ibadah supaya mendapatkan jalan keluar. Firman Tuhan kan sudah bilang dengan jelas. Oleh kelakuan atau oleh apa? Perkataan. Oleh kelakuan. Itu saya praktekkan terhadap istri saya, terhadap orang tua saya, anak-anak saya. Mau merubah seseorang itu jangan terlalu banyak dengan kata-kata. Bahkan dalam satu waktu, kalau dalam satu komunitas kita juga seringkali ada kalanya jarang kita taruh-taruh kebenaran, lebih memotivasi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau firman bukan berarti mereka tidak tahu, mereka tahu juga. Tunjukkan dengan perubahan karakter. Menjadi seperti Yesus. Nah karena kita belum beres di hadapan Tuhan, kita dengan kerelaan mencari Tuhan agar Tuhan bereskan hidup kita yang belum beres. Agar Tuhan bisa habisi hidup kita yang belum bisa dinikmati oleh Tuhan. Maaf katanya sedikit kasar tapi selalu kita bilang seperti itu. Tuhan dalam doa-doa habisi sisi-sisi mana yang kau belum bisa nikmati dalam hidupku Tuhan. Habisi Tuhan. Kita sementara bermohon. Manusia batinnya aku sembuhkan Tuhan.
Ada bagian-bagian dalam diriku yang kau belum bisa nikmati Tuhan. Habisi Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak dapat mengubahkan hati seseorang bila tidak ada respon dari orang tersebut untuk mau berubah. Sehingga jangan kita merasa berhak, mau memaksakan terhadap orang tersebut berubah. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita mengalami, sementara mengalami. Dengan tidak berusaha menjatuhkan seseorang, saya tidak perlu sebut namanya. Saya rindu orang ini beribadah. Karena tidak bisa pergi ke tempat ibadah, saya hadirkan ibadah di rumahnya. Masih tidak datang-datang. Sempat ngotot. Kenapa begini? Akhirnya apa? Yang dosa siapa? Kita sendiri. Karena apa? Karena kita berusaha memaksakan orang lain berubah menurut maunya kita. Sampai ada beberapa waktu yang lalu saya sempat quote di akun FB New Chapter. Suatu saat nanti bila kesempatan terakhir berakhir, maka kita harus relakan orang-orang yang kita kasih yang tidak mau berubah. Fokus kita apa? Rubah diri kita. Berjuang serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Sehingga melalui perubahan karakter kita, perubahan kelakuan kita, orang-orang yang kita kasih bisa melihat dan bisa mau berubah. Tapi apabila momentum demi momentum Tuhan telah kerjakan kemudian orang ini tidak mau berubah, relakanlah. Sama, saya pun khotbah di sini atau dimanapun, pasti akan saya bilang, yang penting saya sampaikan kebenaran. Sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan, mau mendengarkan dan mau berubah, puji Tuhan. Yang tidak juga, puji Tuhan. Ya, mau paksa gimana? Tuhan saja tidak sanggup mengubahkan hati seseorang, tanpa respon yang benar dari orang itu, apalagi saya. Haleluya. Coba paksa rubah istri. Saya pernah mengalami. Pun sebaliknya, istri mau coba memaksa merubah saya, akhirnya yang ada apa? Ujung-ujungnya perkelahian. Kita dulu yang mau berubah. Yang kedua, kenapa kita cari Tuhan? Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang kedua, kenapa kita beribadah? Kenapa kita cari Tuhan? Kenapa kita bertuhan? Kita beribadah karena kita mau mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Karena hanya orang-orang yang mengenal pribadi Tuhan dengan benar yang dapat melakukan kehendak Bapa. Dan hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang juga dikenal oleh Bapa. Haleluya. Saya lahir memang Kristen. Mama saya ningrat, tapi karena saya waktu lahir saya cacat, yang tidak dapat disembuhkan oleh medis, dan karena panggilan Tuhan saat itu, kepada mama saya terima mujizat. Seperti halnya yang sahabat Bapak Ibu lihat. Jadilah pengikut Kristus mama saya. Sampai sekarang terus berjuang. Serupa dengan Yesus. Terus berjuang. Umurnya sudah 61 tahun. Mama saya waktu itu tadi saya bilang Muslim. Tapi sekali lagi, ada kalanya Tuhan buat mujizat untuk apa? Promo. Setelah kita tahu Yesus, kita harus belajar mengenal pribadinya. Mengenal pribadinya. Saya dari SMP Tuhan pakai juga dengan karunia. Ada fasilitas karunia yang Tuhan berikan. Jadi waktu saya SMP, saya panggil teman saya, yuk kita keluar masuk rumah sakit. Bukan keluar masuk rumah sakit karena sakit. Keluar masuk rumah sakit karena mau berdoa orang sakit. Saya SMP. Karena dengan menggebu-gebunya pada waktu itu, ya berdoa saja.
Tapi tahu enggak, perjalanan ke sini. Nanti 2 tahun belakangan ini baru belajar mengenal Tuhan dengan benar. Baru belajar mengenal Tuhan dengan benar. Karena selama ini saya salah. Memang betul bahwa Tuhan adalah Tuhan yang perkasa, yang sanggup melakukan segalanya. Tapi justru karena itu jadi fokus saya untuk cari Tuhan. Karena apa? Pemenuhan kebutuhan jasmani. Walaupun sering menggunakan kata-kata semua untuk kemuliaan Tuhan. Biasa kan kita begitu tuh. Semua untuk kemuliaan Tuhan dalam hati. Aduh licik kamu Grover. Hati kita ini licik. Kita bisa membohongi gembala kita, pelayan-pelayan. Istri kita sekalipun kita bisa bohongi. Tapi jangan pernah engkau membohongi Tuhan, tidak bisa. Mulut bisa bilang lain tetapi hati ini lain, dan mari saya ajak kita semua coba jujur dengan diri kita sendiri. Haleluya. Betulkah pelayanan kita memang segala kemuliaan untuk Tuhan? Bahkan seringkali pun mencoba jujur susah. Mencoba jujur susah. Betul? Kita memang betul harus, I surrender Lord, lagu tadi itu. I surrender Lord, berserah. Surrender. Karena ada satu waktu kesempatan itu akan berakhir. Jangan jadi sama seperti Firaun. 10 kali Tuhan kasih kesempatan. 10 kali Tuhan kasih kesempatan. Mari kita merenungkan. Sudah berapa banyak Tuhan kasih kesempatan dalam hidup kita? Haleluya. Sudah berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan tapi kita tidak mau sadar. Untuk itu kita mari dengan penuh kerendahan hati kita belajar sadar. Kita seringkali tanpa kita sadari, kita seringkali cari Tuhan karena hal-hal yang bersifat jasmani dibanding hal-hal yang bersifat kekal. Bahkan maaf, kata ini saya harus keluarkan, seringkali kita munafik di hadapan Tuhan. Pakai alasan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua untuk Tuhan, tetapi apa? Ternyata masih ada aku. Masih ada aku. Tidak berniat menghakimi, tetapi ini fakta dan realita hidup kita. Saya kalau melihat anak-anak muda, semangat. Karena saya pernah muda maksudnya. Dan saya juga masih muda. Tapi kerinduan dari kecil, terus cari tahu Tuhan apa, sampai sejauh ini akhirnya terima kasih Tuhan dan terus belajar mengenal Tuhan. Kita kalau misalnya tidak menyadari hidup kita, akhirnya hidup kita dari tahun ke tahun cuma begitu-begitu saja, begitu-begitu saja. Cuma begitu-begitu saja. Dan banyak di antara kita mengklaim kita telah mengenal Tuhan. Oh, aku kan kenal Tuhan. Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, dan bla 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 dan lain-lain sebagainya. Betul. Betul seperti tadi yang saya katakan. Tapi kita harus lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, kita tidak lagi berbuat dosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Kalau kita benar mengenal Tuhan. Tapi kalau kita masih berbuat dosa, masih meleset, berarti kita sementara apa? Pencarian jati diri untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan itu yang sementara saya lakukan. Haleluya. Bahaya. Bahaya kalau misalnya kita seringkali klaim, aku kenal Tuhan. Sok kenal, sok dekat. Bahaya. Nanti pas ditatap pengadilan Tuhan kita tidak dapat mempertanggungjawabkan hidup kita. Dan bahaya juga tiap kita datang ke Tuhan selalu berseru-seru. Seperti halnya tadi dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ada orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tapi kebanyakan apa? Tuhan, Tuhan aku belum ada ini Tuhan. Aku belum ada itu Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan. Berseru. Sahabat Bapak Ibu. Dengan yang memiliki karunia untuk melakukan mujizat, untuk mengusir setan dan bernubuat yang semuanya dilakukan dalam nama Yesus, betul? Belum tentu masuk surga. Haleluya.
Apalagi yang datang ke Tuhan tiap punya keperluan, tidak mau membangun pengenalan secara pribadi. Aku tidak pernah mengenal, bukan hanya tidak kenal, tapi tidak pernah kenal. Bahkan selanjutnya disebut, nyala kalian pembuat kejahatan. Seakan-akan, aduh keras ya. Tapi lebih bagus saya yang bilang di tempat ini saat ini. Daripada nanti di tahta pengadilan Tuhan, kemudian Tuhan katakan itu kepada kita. Haleluya. Jadi kita beribadah sejatinya supaya kita boleh belajar mengenal Tuhan dengan benar. Supaya Tuhan kenal. Jangan kita merasa kita sok kenal, sok dekat. Minta ini, minta itu, tidak pikir. Allah yang kita sembah, Allah alam semesta, Allah yang layak terima pengagungan. Setiap kali kita melecehkan Dia, setiap kali kita datang selalu untuk aku, dan aku. Haleluya Tuhan. Kita harusnya bertanya-tanya dalam diri kita. Apa kita layak meminta sama Tuhan yang ciptakan kita? Ilustrasinya seperti ini. Anak selalu datang ke kita minta ini, minta itu. Kelakuan tidak berubah-berubah. Anak masih egois, selalu tentang saya, tentang saya, tentang saya. Nah tentu selaku orang tua yang baik juga tidak akan memberikan semua yang diminta oleh anak ini. Ditambah lagi, kita sebagai orang tua, apa enak setiap kali anak kita datang ke kita, Pak, uang. Pak, aku kurang ini. Kalau masih anak-anak ya wajar. Tapi kalau kita sudah semakin dewasa di dalam Tuhan. Seperti tadi di awal kita harus dengan penuh tanggung jawab. Jadi kesempatan kali ini, kalau ini adalah momentum yang Tuhan kerjakan untuk kita mau benar-benar. Ini kita semua anak-anak muda, keluarga muda, kita harus menjadi dasar. Kenapa kita cari Tuhan? Kenapa kita beribadah? Jangan kita tinggalkan tanggung jawab kita, mandat yang Tuhan beri dalam diri kita. Tapi kita cari Tuhan, agar supaya manusia batinnya kita yang sakit disembuhkan. Agar kita dapat belajar mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Dan mari kita sama-sama berjuang. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Praise God. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Oh, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari sekali lagi, oh katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban
Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu ya Tuhan, atas setiap anugerah, kasih, kesempatan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Terus kami mengucap syukur. Dan dalam ucapan syukur tersebut ada komitmen yang kami naikkan kepadamu. Bukan hanya sekedar komitmen, tapi tekad kami. Bahkan kami mau nekat untuk Engkau Tuhan. Kami mau mencari Engkau, agar manusia batinia kami kiranya Engkau sembuhkan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mencari Engkau agar kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mengenal Allah yang benar. Dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih atas persekutuan yang indah pada saat ini Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau hentar kami Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan kami terima semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Thank you.